Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi di alat reproduksi wanita. Alat reproduksi wanita itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu eksternal dan juga internal. Nah, kita akan mulai dari bagian eksternal terlebih dahulu. Yang pertama ada mons pubis, yaitu dia area yang berlemak di atas tulang pubis. Terus juga ada labium mayor dan labium minor. Di mana ini dua pasang lipatan kulit. Biasanya labium mayor ini lebih besar dibandingkan dengan labium minor yang terletak di dalamnya. Nah, lalu juga terdapat klitoris. Ini dia organ kecil yang kaya akan saraf dan juga berperan dalam fungsi seksual kita. Lalu ada si vagina ini dia memiliki bagian eksternal yang merupakan jalan masuk ke saluran reproduksi bagian dalam, yaitu OA dan juga ostium vagina. Nah, lalu pada bagian anatomi internalnya dia terdiri dari vagina, terus juga ada cervix, ada uterus, ada uterina, terus dia juga ada ovarium. Di mana cervix itu dia biasanya vagina itu biasanya saluran untuk hubungan seksual, jalan lahir dan juga tempat keluar darah menstruasi. Nah, cervix itu dia leher rahim yang menghubungkan vagina dengan uterus. Nah, uterus dia tempat pengembangan janin. Nah, lalu ada tuba uterina yang berfungsi sebagai jalur ovum dari ovarium ke uterus. Nah, ovarium sendiri adalah organ yang menghasilkan ovum dan juga hormon. Nah, lalu kita masuk ke vaskularisasinya nih. Untuk suplai darah dari vagina, bagian eksternal ini diperdari oleh arteri pudenda eksternal. Nah, bagian internal diperdari oleh arteri ilaka internal yang nanti bercabang nih menjadi arteri uterina, arteri vaginal dan juga arteri ovarika. Nah, untuk inervasinya diinervasikan oleh nervus perinealis, nervus rectalis inferior dan juga nervus dorsalis clitoridis. Nah, oke. Kita akan lanjut ke bagian histologinya. Nah, pada bagian histologinya, ovarium ini dia memiliki dua lapisan ya. Nah, yaitu dia korteks dan juga medula. Nah, korteks ini dimana dia ini dimulai dari folikel primordial. Dari folikel primordial berkembang menjadi folikel primer. Lalu dia bakal jadi menjadi folikel sekunder dan akhirnya bakal menjadi folikel Degraaff. Nah, setelah terjadi ovulasi, folikel nanti akan membentuk yang namanya corpus luteum. Dan akhirnya akan menjadi corpus albicans kalau tidak adanya terjadi pembuahan. Nah, lalu bagian medula ini mengandung pembuluh dan juga jaringan ikat. Nah, lalu ada tuba uterina, dia ini terdiri dari tunika mukosa yang dimana dia berselisih silia untuk membantu pergerakan ovum. Terus juga terdapat tunika muscularis dan juga tunika serosa, itu lapisan yang paling luar. Nah, pada bagian uterus, ini juga terbagi nih menjadi 3 lapisan. Dia ini dari yang paling luar itu ada perimetrium, yang tengah itu ada myometrium dan juga ada endometrium. Nah, di mana endometrium ini dia lapisan mukosa yang mengalami perubahan sepanjang siklus menstruasi. Nah, lalu terakhir ada vagina, di mana juga memiliki 3 lapisan. Ada mukosa, itu lapisan dalamnya yang mengandung jaringan epitel squamosa. Terus ada lapisan muscularis dan juga ada adventitia. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Fertilisasi dimulai ketika sperma mencapai ovum dan menembus lapisan corona radiata yang mengelilingi ovum. Setelah itu, sperma berikatan dengan glikoprotein ZP3 yang ada pada zona pelusida, yaitu lapisan luar ovum yang memicu reaksi dari akrosom dari sel sperma. Reaksi ini mengaktifkan pelepasan enzim hidrolitik dari akrosom yang berfungsi untuk mencerna zona pelusida dan mempermudah penetrasi sperma ke dalam ovum. Setelah sperma berhasil memasuki sitoplasma ovum, proses blocking dimulai untuk mencegah fertilisasi ganda. Blocking ada 2. Yang pertama, fast block terjadi segera setelah penetrasi melalui depolarisasi membran oosit yang mencegah sperma lainnya masuk. Yang kedua, slow block melibatkan pelepasan ion kalsium atau Ca2+ di dalam oosit yang menyebabkan zona pelusida menjadi kedap untuk sperma. Setelah itu, materi genetik dari nukleus sperma akan bergabung dengan nukleus ovum, memulai proses pembentukan zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Setelah fertilisasi, zigot mulai mengalami pembelahan sel yang disebut dengan mitosis. Pembelahan pertama menghasilkan 2 sel yang kemudian membelah lagi menjadi 4, 8, sampai 32. Setelah membelah sampai berjumlah 32 sel itu disebut dengan morula. Selanjutnya, morula berkembang menjadi blastokista, yaitu struktur yang berongga dan memiliki 2 bagian utama, yaitu tropoblast dan inner cell mass. Tropoblast itu adalah lapisan luar yang akan berkembang menjadi bagian dari plasenta atau tali pusar bayi, yang berfungsi untuk menghubungkan janin dengan darah ibu, menyediakan nutrisi, dan mengeluarkan limbah. Sementara itu, inner cell mass terletak di dalam blastokista dan akan berkembang menjadi embrio, membentuk semua jaringan dan organ janin melalui proses diferensiasi sel.
Nah, pada tahap ini blastokista sudah siap untuk memasuki proses implantasi ke dalam endometrium rahim. Selanjutnya, implantasi dimulai ketika blastokista melekat pada lapisan endometrium uterus, yaitu tempat di mana janin akan berkembang. Proses implantasi ini dimediasi oleh sel-sel trofoblast pada blastokista yang berfungsi untuk menembus jaringan endometrium. Sel-sel trofoblast akan mulai melepaskan enzim pencernaan yang memungkinkan sel-sel ini untuk membuka jalur masuk ke dalam endometrium. Enzim-enzim ini membantu membuat lubang kecil di endometrium dan menyediakan bahan mentah seperti glukosa dan asam amino, serta energi yang diperlukan untuk mendukung proses awal perkembangan janin. Selanjutnya, membran plasma dari trofoblast berdegenerasi dan membentuk sintium multinukleus, yaitu struktur yang memungkinkan integrasi lebih dalam ke dalam lapisan endometrium. Trofoblast juga mulai membentuk villi korionik yang berfungsi sebagai titik pertukaran antara darah ibu dan janin. Karena adanya penetrasi trofoblast, maka jaringan endometrium akan merespon dengan mengalami perubahan dan dimodifikasi menjadi DESI2, yaitu jaringan yang kaya akan pembuluh darah dan menyediakan nutrisi dan oksigen untuk janin. Selagi embrio berkembang, akan terjadi proses plasentasi. Plasentasi dimulai dengan terbentuknya lakuna, yaitu ruang-ruang yang berisi cairan di dalam jaringan trofoblast pada blastokista. Lakuna ini kemudian terisi darah dari pembuluh darah ibu. Selanjutnya berkembanglah villi korionik yang berasal dari trofoblast. Villi korionik melalui 3 tahap perkembangan, yaitu villi primer yang terdiri dari sel-sel trofoblast, villi sekunder yang mulai berkembang dan mengandung mesoderm, dan villi tersier yang memiliki pembuluh darah sehingga memungkinkan pertukaran nutrisi dan gas antara darah ibu dan janin. Pada masa plasentasi juga terjadi pembentukan struktur korion dan DESI2. Selanjutnya, setelah pembentukan villi korionik yang matang, sirkulasi darah antara ibu dan janin mulai terhubung dengan pembuluh darah janin yang berkembang di dalam villi tersier. Proses ini memungkinkan pertukaran zat seperti oksigen dan nutrisi dari darah ibu ke janin serta pembuangan limbah metabolik janin ke darah ibu. Plasenta memiliki berbagai fungsi penting selama kehamilan. Selain menyediakan oksigen dan nutrisi untuk pertumbuhan janin, plasenta juga memproduksi hormon-hormon penting seperti HCG yang menjaga kelangsungan kehamilan, progesteron yang mendukung keadaan rahim yang mendukung kehamilan, dan HPL yang berperan dalam metabolisme ibu. Selain itu, plasenta juga memberikan perlindungan imun dengan memungkinkan transfer antibodi dari ibu ke janin dan memberikan perlindungan terhadap infeksi di awal kehidupan janin. Selanjutnya, proses gastrulasi. Gastrulasi dimulai dengan terbentuknya primitive streak di epiblast yang memunculkan primitive node atau primitive pit dan primitive groove. Struktur-struktur ini menandai lokasi proses invaginasi yang menghasilkan tiga lapisan germinal. Invaginasi pertama kali menghasilkan endoderm yang akan membentuk sistem pencernaan, organ pernapasan, dan struktur organ-organ di leher. Kemudian lapisan yang kedua yaitu mesoderm akan berkembang menjadi otot, tulang, jantung, dan organ-organ urogenital. Dan lapisan yang ketiga yaitu ektoderm akan membentuk sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Juga struktur seperti kulit, rambut, dan kuku.